Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpah ruahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Destiani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, dan Bapak Dr. Mulyanto Widodo MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan tanda baca, tapi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Liana Agustina dengan NPM 21130530077. Kemudian ada rekan saya Ani Nuryani dengan NPM 21130531226. Kemudian ada Daniel Dwi Saputra dengan NPM 21130531110. Kemudian Erina Prihatmi 21130531176. Kemudian Indah Nur Sapitri dengan NPM 21130532299. Dan ada Sylvia Marsha Atika dengan NPM 21130530095. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya mengenai penggunaan tanda baca. Untuk materi yang pertama, kepada Daniel Dwi Saputra, dipersilakan. Baik, terima kasih Liana Agustina. Materi pertama yaitu pengertian tanda baca. Menurut Wijayanti, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Seorang penulis haruslah mampu menguasai penggunaan tanda baca dengan baik agar maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik. B. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, mahasiswa PGSD Universitas Lampung kembali melaksanakan kuliah secara daring. Nah, dalam melaksanakan ini diberi imbuhan, me-strip laksanakan. Next. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, kupu-kupu. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, kata Indonesia. I, strip N, strip D, strip O, strip N, strip E, strip S, strip I, strip A. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, menghitung, meng-strip hitung. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya, se-strip dilanjutkan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, selampung, semetro. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di cover. Next slide. 7. Tanda hubung dapat dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Misalnya, kata pasca yang berasal dari bahasa Sanskerta. 8. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, P2KP atau PPKP, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Nur Sapitri. Padanya saya persilahkan. Terima kasih Daniel Dwi Saputra. C. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, strip saya yakin akan tercapai, strip diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno, strip Hatta, strip Proklamator Kemerdekaan RI, strip diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, misalnya tahun 2010, strip 2013. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Erina.
Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pada kalimat tanyaan. Contohnya, kapan kamu akan datang ke rumahku? Sedangkan tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Taman Nasional Waikambas mulai dibangun pada tahun 1989. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lia Ananda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Arina Prihatmi. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai tanda seru. Jadi teman-teman tahu dong ya, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Nah, tanda seru ini digunakan pada kalimat perintah. Misalnya, kalau kamu memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapannya ditulisin. Jadi tanda seru ini berlaku dituliskan ya, bukan di secara lisan. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, perhatikan contoh berikut. Next slide. Tanda seru juga digunakan pada kalimat seruan yang menggambarkan kesungguhan ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contohnya, yang benar saja. Kemudian, tanda seru juga digunakan untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Contohnya, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sylvia Marcatika. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Lia. Jadi yang selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, baiklah, jawab Lilis, segera akan saya kerjakan hari ini. Jadi kata baiklah dan kalimat segera akan saya kerjakan hari ini diberi tanda petik. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul, syair, film, sinetron, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, buku karangan Vera Besari yang berjudul Gadis Waktu diminati banyak orang. Judul bukunya Gadis Waktu itu diberi tanda petik. Yang ketiga, yaitu tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, politikus itu sangat mahir memperdaya rakyat. Kata politikus diberikan tanda petik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ani Nuryani. Ani Nuryani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Sylvia. Saya akan mempresentasikan materi tanda kurung. Berikut beberapa penggunaan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, aku sekarang sudah memiliki KTP. Dalam kurung, tanda kartu tanda penduduk, yang dimana tanda kurung di sini digunakan untuk memberi keterangan pada KTP. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, untuk lebih jelasnya, dalam kurung lihat gambar 1.1. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, Alifah tinggal di Metro, dalam kurung sejak 1958. Tanda kurung di sini digunakan untuk memunculkan kata sejak. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, berikut ini yang termasuk penyebab banjir, kecuali dalam kurung A, makan sayur, dalam kurung B, membuang sampah sembarangan, dalam kurung C, minum air. Itulah tadi materi presentasi tentang penggunaan tanda baca. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ani Nuryani. Sekian teman-teman semua materi kita pada hari ini mengenai penggunaan tanda baca. Semoga bermanfaat dan tentunya semoga menjadi wawasan buat teman-teman semua. Dan kami apabila ada salah kata mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.